wa irsyadihim lan nuduhaken makhluk ila thoriqil mustaqim maring dalan kang jejeg al munaji kang nylametaken apa thoriqil mustaqim fid dunya ing dalam dunya wal akhirah ala iku ala arbaati marotiba netepi ing atase petang derajat 4 derajat yang disebut dengan politik di dalam mengatur, yaitu mengatur makhluk, menggiring makhluk menuju jalan yang benar yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Itu namanya politik, dan tidak ada konsep yang baku melihat situasi kondisi wal domisili. Hanya yang menjadi permasalahan, apakah politik harus sesuai dengan yang ditunjukkan, yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i mengatakan la siyasata illa ma wafaqa syar'ah. Tidak ada siasah kecuali cocok dengan syariat. Hanya saja yang dimaksud dengan Imam Syafi'i cocok dengan syariat itu apa? Kalau yang dimaksudkan dengan cocok syariat itu adalah harus ada dalil nas dari syariat, maka banyak sahabat-sahabat Nabi yang keliru, banyak tabi'in yang keliru. Tapi kalau yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah yang tidak bertentangan dengan syariat, yang cocok dengan syariat artinya tidak bertabrakan dengan syariat, maka benar. Dalam hal ini termasuk politik yang telah dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau membakar Quran seluruh dunia, yang asalnya Quran di dalam bacaannya beraneka ragam macam, bahkan tunzalu ala sab'ati akhruf, diturunkan dengan 7 bacaan. Namun waktu itu Sayyidina Utsman mewajibkan untuk satu huruf, satu kali baca, satu bacaan tidak boleh menulis Quran kecuali dengan tulisan yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, yang beliau merintahkan Zaid bin Sabit menulis Quran yang telah disimpan oleh Sayyidina Umar di rumahnya Hafsah selaku istrinya Rasul dan putri Sayyidina Umar, dilakukan oleh Sayyidina Utsman karena untuk kemaslahatan, di mana waktu niku bacaan Quran yang begitu banyak antara santri satu dengan santri yang lain saling menyalahkan dan saling mengkafirkan. Biar terjadi rukun, tidak terjadi huru-hara, tidak terjadi saling menyalahkan, diharuskan menggunakan satu huruf, yaitu yang disebut dengan Rasm Utsmani. Berarti bukan Quran Utsmani, itu ndak, Rasm Utsmani. Nah, itu termasuk tidak pernah ditunjukkan oleh Quran, tidak pernah ditunjukkan oleh hadis, tapi murni siasah dalam rangka untuk mengatur manusia biar terjadi menuju jalan yang benar dan selamat dunia akhirat, tidak saling menyalahkan, tidak saling menuduh salah satu dengan salahnya orang lain. Terus bagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar, telah membuang Nasrun bin Hujjaj ketika bikin fitnah terhadap wanita, sebab gantengnya Nasrun bin Hujjaj sehingga banyak wanita-wanita di negara Madinah niku terpincut dengannya, yang akhirnya diasingkan. Sehingga ketika dia bertanya kepada Sayyidina Umar, apa salah saya? Madan biya Amiral Mukminin ladzan balah wadzan bili. Kamu tidak berdosa, kamu tidak bersalah, yang salah saya karena saya tidak memberikan tempat pengasingan kepada engkau. Hal itu juga enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah ditunjukkan Quran, tidak pernah ditunjukkan hadis. Masih banyak anunya, termasuk Sayyidina Ali membakar orang Rafidhah kafir zindik. Ini juga enggak pernah ada dalam Quran, enggak pernah dalam hadis. Berarti kalau siasah itu harus ditunjukkan di dalam Quran, ditunjukkan dalam hadis, maka banyaklah sahabat-sahabat yang salah. Makanya yang dimaksudkan siasah itu yang terpenting tidak menabrak aturan Quran hadis, tidak bertentangan dengan Quran hadis. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kenapa dia mengatakan ulil amri? Kenapa mengatakan wa rasul? Setelahnya ada atiullah disebut dengan atiur rasul karena nanti akan terjadi kebijakan Rasul yang tidak pernah tercover, tidak pernah disebutkan dengan jelentreh di dalam Al-Quran. Makanya disebutkan dengan wa atiur rasul. Dan ternyata juga banyak beberapa aturan-aturan yang memang tidak ada di dalam Al-Quran. Bahkan aturan sholat saja di dalam Al-Quran nggak ada. Sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, itu semuanya aturan dari Rasulullah. Di dalam Al-Qurannya cuma aqimus sholah wa atuz zakah. Termasuk tata cara wudhu kalau di dalam Al-Quran cuma idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Hanya itu saja, 4 anggota oleh Rasulullah, ditambahi mengusap telinga, kemudian ditambahi kumur, ditambahi istinsak, siwakan dan lain sebagainya. Ini adalah apa yang telah dikatakan oleh Rasul, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan itu menjelaskan tentang Al-Quran. Setelahnya itu masih ada wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah, orang yang mengurusi tentang agamamu, mengurusi tentang negaramu. Nah, ini berarti menunjukkan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mana kebijakan pemerintah itu tidak pernah ada di dalam kebijakan Rasul, tidak pernah di-cover di dalam Quran, tidak pernah di-cover di dalam hadis, dengan catatan tidak tabrakan dengan esensi Quran dan hadis. Nah, kemudian untuk mengikuti pada Quran hadis, mengikuti kepada syariat itu tidak harus mengikuti dengan letterlek, tidak harus mengikuti dengan tekstual, tapi yang terpenting adalah ruhus syariah, mengikuti pada rohnya syariat, esensinya syariat. Yang sudah barang tentu kalau kita mengikuti ruhus syariah, ini banyak konsep-konsep yang harus berubah hukumnya, harus berubah sistemnya dari ulama salaf sampai khalaf dan sampai sekarang. Karenanya seperti contoh saja di dalam Fathul Mu'in. Dalam Fathul Mu'in ketika dikatakan wayub balu ikrorul marid walau lil warosah, ikrornya marid walaupun kepada warosah ini diterima. Kenapa alasannya diterima di situ? Li'annahu bihadil khalah yasdukul kadzub. Dalam kondisi sakit itu biasanya orang-orang yang goro-goro itu sudah waktunya tobat, sudah waktunya untuk jujur, sudah nggak perlu dicurigai. Tapi ternyata qala jam'un wa minhum al-qofal, jam'un golongan ulama dan termasuk Imam Qofal mengatakan kalau zaman sekarang fasadu zaman apabila dicurigai tetap nggak bisa diterima. Kenapa? Fasadu zaman itu orang sudah akan wafat saja sudah tidak mau tobat, makanya tetap harus ditinjau kembali, tidak harus diterima, masih melihat korenah. Kalau dicurigai untuk khirman lil warosah tetap tidak boleh. Loh, ini termasuk pola berpikir bahwa siasah itu melihat situasi, melihat kondisi dan melihat keadaan orangnya, dan itu banyak sekali. Termasuk ketika ada siasah, ketika ada permasalahan secara syariat di mana hal itu akan mengakibatkan terjadinya istingkarun nufus, protes dari orang banyak, wastisarul fitan, dan akan terjadi fitnah yang berkepanjangan, maka kita pindah menuju jalan yang sholah, yang islah, yang damai, itu diperbolehkan dan itu hak, itu hak. Contoh, ketika Abu Yusuf sebagai Qadil Qudot, Abu Yusuf itu santrinya Abu Hanifah. Setelah Abu Yusuf sebagai Qadil Qudot, beliau telah mendapatkan laporan seorang muslim telah membunuh orang kafir dhimmi. Lalu diputuskan oleh Abu Yusuf harus diqisas. Lalu proteslah orang-orang yang Syafi'iyah yang tidak sepakat, di mana
orang kafir kok dibunuh, orang Islam dibunuh karena orang kafir. Menurut Imam golongan ulama Syafi'iyah tidak boleh dikisos karena harus mukafaah di dalam din, di dalam agama. Nah, dengan menyampaikan kertas disampaikan kepada Abu Yusuf sampai dia mengatakan jurta walaisal jair kal adil, kamu itu lacut. Nah, tidak seperti orang lacut, tidak seperti orang adil. Kenapa kok lacut? Karena kau ta'alta musliman bil kafir, kau akan mengkisas membunuh orang Islam di gara-gara orang kafir. Wis panjang anunya syairnya. Kemudian kertas itu disampaikan oleh Abu Yusuf kepada Harun Rasyid sebagai khalifah. Lalu apa yang tanggapan dari Harun Rasyid? Istadrik bil khilah, kamu harus rekayasa ini, harus dihentikan permasalahan itu biar tidak terjadi konflik di antara masyarakat. Lalu dari inilah yang perlu kita ketahui, melakukan syariat dengan menjaga keutuhan masyarakat, dengan menjaga keselamatan bangsa, dengan menjaga keselamatan nyawa diprioritaskan, menjaga keselamatan nyawa, menjaga keutuhan masyarakat dibandingkan untuk melakukan agama yang diperintahkan oleh Allah hanya ketika mampu. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tum minhu mastata'tum. Makanya kita di dalam melakukan syariat ketika nanti akan terjadi doror ya tidak boleh. Tidak boleh sampai siapa Ammar bin Yasir saja nyembah berhala yang sudah jelas hal itu tidak diperbolehkan dalam rangka menyelamatkan nyawanya, yang sehingga menjadi geger oleh para sahabat, dianggap dia telah keluar dari Islam. Tapi apa yang terjadi? Allah merespon, wa man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman fa alaihim ghadabun minallah. Enggak apa-apa kalau itu terpaksa. Loh niki lho. Nah disinilah Indonesia, para ulama-ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, milih negara kita adalah negara bangsa, tidak harus mendirikan dengan khilafah nubuwah yang jelas-jelas tidak mungkin, karena khilafah nubuwah itu konsepnya man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah, orang yang punya otoriter ngatur urusan dunia dan akhirat. Lah sakniki lho, siapa ulamanya, siapa seluruh dunia yang punya otoriter ngatur urusan dunia dan akhirat, semuanya ditumpuhkan nang kono? Mungkin enggak? Ya le akal ya mungkin, tapi enggak ada. Le Kanjeng Nabi bisa, karena Kanjeng Nabi merangkap eksekutif yang bikin urusan, yang membikin yang melaksanakan. Kemudian legislatif dia yang bikin aturan sendiri. Yudikatif yang memberi keputusan sendiri. Bisa karena dituntun oleh wahyu. Dan setelahnya itu Rasulullah yang mengatakan al khilafatu ba'di salasuna aman. Setelahnya itu diteruskan khilafah yang betul-betul konsis dengan Quran dan hadis hanya 30 tahun. Summa mulkun adud. Setelahnya itu hanya kerajaan-kerajaan yang pura-poranda, kerajaan-kerajaan yang sudah tidak sesuai dengan ajaran syariat. Ini dimulai dari Bani Umayyah termasuk Muawiyah selama 2 tahun dan diteruskan dengan Abbasiyah. Setelah Abbasiyah juga enggak ada. Itu pun dari Abbasiyah Umayyah hanya disebut dengan khilafah, namun namanya saja, karena dia sebagai pemimpin, tapi tidak cocok dengan siratun a'imah, tidak cocok dengan sirahnya para a'imah. Dan di situ mulai banyak orang-orang yang telah menjadi korban khilafah. Para ulama-ulama korban khilafah. Bahkan Sayyidina Husain sendiri juga korban khilafahnya Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abu Yazid bin Muawiyah. Termasuk pada waktu itu Ibnu Mas'ud dipanggil oleh Muawiyah, oleh Zaid, yang pada diperintahkan untuk melaknat kepada Sayyidina Ali, kalau tidak akan dibunuh. Akhirnya dia di mimbar mengatakan, Allahumma amaroni Abu Yazid annal ana ahlian Allahumma anhu. Tapi beliau juga politik, ya Allah,
Abu Yazid memerintahkan aku untuk melaknat kepada Ali. Laknatilah dia ya Allah. Lah dia iku nangge karepe nangge Abu Yazid karepe. Apa niku Ibnu Mas'ud tapi orang pinter. Nah niku diantarane. Pada zaman Syekh Buti juga demikian, tidak setuju dengan pemerintah, akhirnya di penjara. Kita tahu Syekh Abu Ahmad bin Hambal gara-gara dipaksakan untuk mengatakan Quran makhluk, dia tidak mau juga dipenjara dan dihajar dalam waktu musim dingin. Kemudian Al-Halaj gara-gara dia pakai hakikah, ditanya ada Halaj? Tidak ada, yang ada Allah. Ini Allah. Enggak ada makhluk Allah. Yang ada saya ini anak Halaj bukan? Allah akhirnya dibunuh dan ini ya, dianggap aliran sesat. Nah ini termasuk yang terjadi yang semacam itu. Masih banyak lagi korban-korban yang disebabkan dengan khilafah yang tidak cocok dengan pemerintah. Nah ini kalau diteruskan dengan khilafah, korban-korban ya nanti ya NU akan menjadi korban karena ziarah kubur musyrik, terus mauludan musyrik, kalau musyrik khaladamuhu, ya repot itu malian. Nah disinilah apa itu namanya perlunya adanya siasah, kita kembalikan kepada piagam Madinah sesuai dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat peradaban di Madinah. Wa anna Yahuda Auf ibani Auf wa anna Yahuda kharajat ummatun wahidah. Nah niku diantara nih. Dan innal muslimina wal yahudi muharabina mutafikina alal mutafikina min dunin nas idza aku khina kharab aku muharabin idza kanu muharabin. Ketika orang Madinah baik orang aku diperangi, dijajah, orang Islam dan orang Yahudi akan sepakat untuk membela tanpa membedakan agama. Dan itu termasuk tamadunnya Rasulullah, peradabannya Rasulullah di dalam piagam Madinah. Niku siasah nih. Nah niki bicara siasah wah kene putusin niku. Wis. Lah niki siasah apalah? Apa siasah? Menjaga makhluk, mengantarkan makhluk, menggiring makhluk menuju jalan yang mustaqim yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Nah ini yang masih banyak penafsiran mustaqim apa ndak. Lah ini lho nih. Terus yang selamat dunia akhirat ini golongannya siapa? Lah yang ini yang jadi menjadi perbedaan politik yang di sana di situ. Pun wasiasatu tawi wis. Jadi siasah itu yang paling dur. Ini berbicara nih kronologinya yaitu upaya manusia, tugas manusia di dalam melindungi dunia dan agama. Dalam melindungi agama ini harus melindungi dunia, menjaga dunia, nizamud dunia. Menjaga keteraturan dunia membutuhkan usaha manusia. Usaha manusia di dalam melindungi atau di dalam menjaga kerukunan dunia dengan melakukan dengan empat macam, yaitu dengan tiga macam, satu usul, kedua muhayyi, ketiga mutamim. Usul ada tiga, ada empat: sandang, pangan, sandang, papan, dan siasah. Nah siasah di dalam mengatur manusia menuju jalan yang benar yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat ada 4 derajat, ada 4 kode etik. Nah, ini yang perlu diketahui. Wa al-ula utawi kang kawitan wa ya utawi al-ula iku al-ulia pangling dhuwur, siasah sing paling dhuwur iku siasatul anbiya'i, siasai para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah iki kenapa paling dhuwur? Karena di situ man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah, punya kekuasaan otoriter, semuanya masyarakat menjadi wilayahnya Rasulullah, menjadi wilayahnya anbiya, baik urusan dunia dan akhirat, paling dhuwur. Tapi enggak ada sekarang sudahan. Diwujudno khilafah nubuwah ini yang didengungkan oleh Hizbut Tahrir dan sebagainya, kiamat niku anune. Sopo sing dianu gak ada satupun orang ulama di dunia, gak ada yang dipercaya untuk memberi kebijakan dunia dan akhirat, gak enek.
yang ada ya kolektif lah, saling salah sama memberi masukan dengan musyawarah. Kedua, Rizatul Anbiya wa hukmuhum utawi kekuasaane utawi hukume anbiya. Nanti iku alal khosoti netepi ngatasi wong kang khusus wal amati lan wong umum jami'an khalis kabehane. Punya otoriter kepada siapapun, wong khusus dan wong umum, kiai, santri, orang pedagang, semuanya menjadi wilayahnya beliau. Fi zahirihim ing dalam zahire khosoh wal amah wa batinihim, dalam urusan dunia kerukunan dan dalam masalah urusan akidah. Karena akidah ya memang satu, maksudnya tidak ada perselisihan, nggak ada macam-macam akidah. Ya enek sing wani nentang ya salah, nentang akidah Nabi mesti sing salah kan ngoten lanune. Nah niku saged ati dalam masalah akidah, dalam masalah urusan agama, tapi itu tinggal cerita kan ngoten ndak menjene. Tinggal cerita. Yang kedua, wasaniatu ta kang nomor loro iku al khulafa'u. Pira-pira khalifah di pemerintahan. Wal mulukulan raja-raja. Wasalatinu lan sultan. Wa hukmuhum mutai hukume khulafa muluk salatin ing atase khosoh wal amatilan amah jami'an khalis kabehane. Pemerintah niku wilayahnya juga umum. Di pejabat, bakul tomat, Pak Camat, DRS, bakul kates, bakul S sampai cah anak kecil, wong dewasa, wong kabeh ini menjadi kekuasaan pemerintah. Haknya pemerintah untuk ngatur. Wilayahnya pemerintah untuk ngatur sampai urusan lalu lintas, dalam urusan kebijakan pangan, sembarang BBM, kabeh urusane pemerintah. Namun lakin ala zahirihim tapi ning ngatasé lahire amah lan khosoh lahir urusan dunia, di bagaimana biar rukun, bagaimana tidak terjadi persengketaan, tidak terjadi gegeran, tidak terjadi tumpang tindih, sehingga terjadi mendapatkan keadilan antara satu dengan yang lain. Lahirnya saja. Lah makanya kalau pemerintah kok ngurusi umurun batinatun, mengurusi mewajibkan zakat fitrah, mewajibkan zakat ijarah, itu umurun batinatun, tidak pada wilayah. Tapi ya boleh menginstruksikan saja, tapi tidak harus ditaati, tidak merupakan wilayahnya beliau. Tapi zakat-zakat yang zahir, seperti zahir itu yang umpama kaya itu kabeh orang bisa melihat, seperti penghasilan dari tanaman, penghasilan dari an'am, peliharaan, kan kenapa semuanya orang tahu kali melihatnya nih kuno. Wah itu barangnya akeh ora zakat lha ngene. Iku ketok lho. Nah lek tijarah, terus apa itu namanya fitrah, terus emas-emasan, duit, kan nggak ada yang tahu itu. Nggak ada yang tahu, dimasukkan di bawah bantal, nggak ada yang tahu sudah. Ini wala ala batinihim lan ora ing atase batine khoso dan amah, tidak punya hak mengatur otoriter di dalam masalah batin, di dalam masalah akidah, di dalam masalah agama. Makanya pemerintah itu tidak punya hak mengatakan ini aliran sesat, ini aliran yang benar, tidak punya hak. Itu bukan wilayahnya pemerintah. Perkawinan, pokoknya yang mengaturnya yang zahir, perkawinan haknya pemerintah, karena urusan antar satu, interaktif antar satu orang. Karena apa? Karena lain. Kalau urusan pribadi, entah itu kamu ziarah kubur, entah itu kamu sholat, entah itu poso, tidak puasa dan seterusnya, itu bukan urusan pemerintah. Nah, saya gila, mulanya gak perlu pemerintah itu mewajibkan orang puasa menghormati kepada orang puasa, nutup, itu gak kewajiban. Wala ala batinihim, jadi ala zahirihim la ala batinihim. Ini yang perlu kita jadi jangan sekali-kali pemerintah ngurus di dalam urusan agama. Makanya di Indonesia itu simalakama, bingung di dalam masalah label halal. Kalau diserahkan kepada Menteri Agama berarti pemerintah mengurusi atau intervensi di dalam masalah urusan halal haram.
dalam masalah urusan agama. Kalau diserahkan kepada teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.